pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Saya berharap Anda berada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tentunya. Senang sekali saya Megumi Nayawan akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam acara Info Sehat. Seperti biasa, Info Sehat menghadirkan informasi seputar kesehatan yang bermanfaat bagi Anda tentunya. Dan di edisi kali ini, kita akan membahas sebuah topik terkait cara membuat hand sanitizer. Pastinya topik ini sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa ya, karena saat ini kita mengalami kelangkaan terhadap hand sanitizer. Padahal kita sebagai masyarakat sangat membutuhkan hand sanitizer ini. Nah, untuk itulah kita perlu menyimak informasi-informasi yang akan disampaikan oleh narasumber hari ini terkait cara membuat hand sanitizer. Dan saat ini telah hadir bersama saya di studio narasumber yang akan membagikan informasi tersebut. Langsung saja kita sapa. Ada tim farmasi Stikes Muhammadiyah. Yang pertama saya mau sapa. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Amir Fatah. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, luar biasa. Selanjutnya ada juga apoteker Abul Khair Abdullah M. Farm. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari Sehat, ini Pak? mantap. Sehat mantap ya, oke. Selanjutnya ada juga narasumber yang paling cantik. Tampaknya bersemangat juga ya. Bagaimana kabarnya Bu? Harus. Pagi ini? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Sehat-sehat semuanya ya, dijauhkan Amin. dari segala sakit-sakitan. Ya. Iya, luar biasa. Nah, pemirsa, pagi ini kita akan membahas topik terkait cara membuat hand sanitizer bersama Bapak Ibu apoteker yang sudah hadir bersama saya. Namun di sini pada edisi kali ini kita belum kehadiran audiens karena mengingat ada imbauan dari pemerintah untuk social distancing atau menjauhi keramaian. Jadi semoga hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengetahui terkait cara membuat hand sanitizer pagi ini. Dan langsung saja kita akan membahas tentang cara membuat hand sanitizer. Namun sebelumnya kita perlu untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih definisi dari hand sanitizer ini? Mungkin boleh dijawab oleh Pak Abu, silakan Pak. Jadi untuk hand sanitizer itu sendiri merupakan suatu sediaan farmasi. Gunanya untuk membersihkan tangan dan memang dia berbasis alkohol. Jadi intinya dari hand sanitizer itu basisnya alkohol. Dan memang fungsinya sebagai antiseptik kalau kita kenalnya di masyarakat. Dan biasanya ada dua bentuk sediaan, bisa gel atau cairan. Oh, seperti itu. Itu definisi dari hand sanitizer ya. Dia Jadi, berbasis alkohol. Berbasis alkohol. Pokoknya salah satu unsur yang terkandung yang penting ada alkohol. Ada alkoholnya. Gitu ya. Pasti tapi ada kandungan-kandungan lainnya ya, Pak. Ada. Untuk zat Baik. tambahannya pasti ada. Baik. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, perlu juga kita mengetahui apa sih fungsi dari hand sanitizer ini, untuk apa masyarakat berbondong-bondong membelinya. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Apoteker Mutmainah. Silakan Bu, apa sih fungsi dari hand sanitizer ini? Jadi fungsi dari hand sanitizer itu sendiri adalah sebagai antiseptik seperti tadi disampaikan oleh Bapak Abu. Nah, antiseptik ini nanti intinya dapat membunuh bakteri atau menghambat bakteri. Nah, kalau menghambat biasanya disebut dengan bakteriostatik dan apabila bisa membunuh bakteri namanya bakterisid. Nah, untuk kasus COVID-19 itu sendiri nanti pada virus dia bisa menghancurkan selubung atau envelope atau kapsid dari virus. Jadi sehingga antiseptik ini dapat efektif untuk membunuh dari virus dari COVID-19 itu sendiri. Oh, jadi virusnya bisa mati ya ketika kita menggunakan hand sanitizer ini? Iya, karena kandungan alkoholnya itu yang membuang atau mematikan atau mengurangi selubung dari si kapsid virusnya itu sendiri. Oh, seperti itu. Baik, jadi memang sudah benar ya ternyata masyarakat memang mencari-cari hand sanitizer karena memang itu bisa membunuh virus dari yang saat ini sedang berkembang. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Abu. Sebenarnya tadi kan sudah sempat disinggung ya, ada kandungan-kandungan lain yang mendasari atau menyusun suatu hand sanitizer. Boleh dijelaskan Pak, kandungan apa saja sih yang terkandung dalam sebuah hand sanitizer? Jadi untuk standar WHO, jadi WHO mengeluarkan standar untuk pembuatan hand sanitizer. Jadi sebenarnya ada dua produk. Yang pertama zat aktifnya itu bisa pakai etanol 96%. Yang satunya bisa pakai isopropil 98%. Iya. Nah, kita di sini yang paling sering digunakan itu adalah etanol 96%. Yang membedakan dari dua produk itu cuma itu tadi. Nah, zat tambahannya ada gliserol, ada hidrogen peroksida, dan juga
Aquades. Seperti itu bahan-bahan yang pembentuk menyusun pembuat hand sanitizer. hand sanitizer. Nah, kalau dalam produk itu kan tadi mungkin bahasa kimianya Iya, ya. bahasa kimianya. Kalau dalam bentuk produk yang banyak diketahui oleh masyarakat, contohnya bahan-bahan tersebut terdiri atau dia ada pada produk seperti apa, Pak? Kalau untuk etanol memang biasanya umum digunakan untuk asin antiseptik. Tapi kan tentu harus ada tambahan, tidak langsung pakai etanol. Untuk hidrogen peroksida umum kita ketemukan di cairan desinfektan, pembersih lantai, pembersih intinya benda mati. Jadi bedanya antiseptik dan desinfektan itu, desinfektan untuk benda mati, antiseptik untuk kulit. Untuk kan kulit kita ini sebenarnya hidup. Iya. Jadi namanya antiseptik karena untuk pada permukaan yang hidup. Jadi pada kulit. Oh, seperti itu. Nah, kan tadi sudah disebutkan ada bahan-bahan kimia yang terkandung untuk membentuk suatu hand sanitizer. Adakah bahan-bahan lain yang bisa menggantikan bahan-bahan kimia ini atau mungkin semacam alternatif lain, bahan-bahan mungkin bahan alami seperti herbal atau apa, bisa tidak, Pak? Saya kira bisa. Intinya yang saya jelaskan tadi, hand sanitizer ada alkoholnya. Jadi memang ada kadar optimal sekitar 60-80% itu alkohol, yang lain bisa ditambahkan asal tidak terjadi, kita bahasakan reaksi, jadi ada malah merusak situ bahannya. Oh, ya. Jadi intinya aman, masih boleh digunakan. Karena kan memang kita kadang masyarakat susah mendapatkan bahan-bahan tadi, apalagi sekarang mungkin karena lagi naiknya COVID ini, malah kita bukan menuduh ya, ada yang pihak yang main nakal begitu, jadi meninggikan harganya. Iya. Padahal sebenarnya sangat murah, jadi sekarang malah sulit, malah harganya tinggi. Oh ya, bahkan mungkin ada yang memang sudah habis ya? Iya, memang sudah habis karena kebutuhannya yang lagi tinggi. Iya, betul. Baik, saya mau ke Pak Amir sekarang. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Abu terkait bisa bahan-bahan alami untuk membentuk suatu hand sanitizer. Bolehkah dijelaskan, Pak, bahan-bahan alami seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer? Selama ini ya, untuk bahan alamnya kita memakai aloe vera ya. Aloe vera itu dengan kandungan 99% aloe vera. Iya. Karena harus mempunyai kandungan yang optimal. Tidak mungkin 100% karena dalam hal produk itu selalu ada tambahan yang lainnya. Iya. Ya. Jadi dengan tetap memakai alkohol ya, tapi cuma 70%. Antara 60 sampai 80 kita ambil yang 70%. Dengan perbandingan 1:2. Jadi 1 bagian daripada aloe vera dicampur dengan 2 bagian alkohol. Semua mempunyai antiseptik juga sifatnya. Cuman kalau di aloe vera itu kan kelembapannya lebih tinggi, sehingga melapisi kulit tangan ya? ini, sehingga bakteri itu atau virus tidak sampai masuk ke dalam ke daging dari tangan ini ya. Jadi dalam hal ini kelembapan yang perlu di sini sebagai pelapis untuk mencegah adanya virus yang melengket kepada tangan. Seperti itu. Karena sifatnya dari kandungan dari aloe vera seperti aloin, barbaloin itu mempunyai sifat antiseptik yang paling terkenal walaupun sedunia itu ya. Mau Korea, mau Afrika, mau India itu selalu memakai aloe vera Untuk melembabkan ya. Aloe vera itu adalah lidah buaya. Iya. Ya. Kandungan pada Artinya, lidah buaya. Tapi kan tidak mungkin kita di masyarakat memakai lidah buaya kalau belum terjadi pencampuran yang murni untuk itu ya. Seperti itu. Ya. Berarti tadi sudah disampaikan kalau menggunakan bahan alami bisa menggunakan aloe vera dengan alkohol. Ya. Apakah hanya kedua ini atau bisa ditambahkan bahan lain, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu? Nah, karena kadar aloe veranya itu sudah 99%. Tidak perlu yang lainnya. Iya. Karena aloe vera mempunyai sifat pelembab juga, seperti ada di gliserin di kimia ya. Iya. Dengan ada peroksida di sini, kita juga mempunyai sifat sebagai antiseptik. Jadi double antiseptik di sini. Alkohol dengan aloe vera sendiri, secara alami ya. Karena aloe vera itu juga bisa membunuh virus juga. Iya. Dalam hal kandungan yang ada di dalamnya. Walaupun kita tidak bisa memisahkan sendiri-sendiri kandungan itu. Ini kan utuh campuran ada di dalam aloe vera. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga alkohol 70% ya, Ya. Pak? Nah, bagaimana jika penggunaannya bukan alkohol 70%? Apakah masih bisa untuk
berfungsi secara maksimal atau seperti apa, Pak? Sebagai ketentuan adalah untuk antiseptik yang bagus itu kan 60 sampai 80%. Kita mengambil 70%. Iya. Itu pun sekarang ya, sulit sekali dapatnya ya. Walaupun yang botol kecil atau besar malah banyak disalahgunakan, bukan 70% lagi, sudah lebih diencerkan dengan Aquades sehingga tidak mencapai 70% kandungan alkoholnya. Iya. Jadi itulah yang harus hati-hati, mesti ada yang standar, yang per liter itu adalah standar daripada alkohol, ada yang 70% dan 95% atau 96. Jadi kalau kita tidak menggunakan yang 70% itu hasilnya seperti apa, Pak? Apakah kurang maksimal atau seperti tadi sudah diberikan contoh, sudah ditambah Aquades ya, sudah diencerkan. Hasilnya seperti apa, Pak? Kalau diencerkan tetapi nanti pengenceran itu hasilnya akan jadi 70%. Oh. Nah, dari 95 ada perhitungan pengencerannya. Iya. Jadi kadarnya bisa 70% alkohol. Semua ada Aquadesnya. Bukan air biasa tapi Aquades yang Aquades. air yang sudah disuling ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini Aquadesnya itu yang mencairkan, mengencerkan daripada kadar alkohol tadi. Jadi begitu. kalau kita tidak punya, kita ambil yang 96%, diencerkan menjadi kadar 70%. Oh, begitu. Ya. Baik. Nah, bahkan sebentar kita akan langsung membuat ya. Ya, tutorial. Tutorial membuat hand sanitizer. Ya. Pasti pemirsa di rumah juga sudah penasaran. Jadi kami ingatkan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Sehat. Dan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya seputar topik hari ini, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda di 0431 864 293 atau di nomor telepon 0431 864 393. Kami akan segera kembali. Informasi dari rangkaian pertandingan bulu tangkis bergengsi dalam dan luar negeri. Mengulik kemampuan dan perjalanan pebulu tangkis nasional dan dunia. Rumah Bulu Tangkis, setiap Kamis, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam dunia dalam berbagai penjuru dunia bersama saya Robi Tamdan. Dan saya Kamila Aswan. Wadah informasi mancanegara, berita terkini dari berbagai belahan dunia, dikemas secara lugas dan mendalam. Dunia dalam berita, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, bersama Sesko Satrio, Nurul Jamila, Kamila Aswan, Robito Hamdani. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat siang saudara, Indonesia Siang hadir kembali ke hadapan Anda dengan serangkaian informasi. Perjuangan rakyat hingga alih. Istirahat siang Anda akan semakin lengkap dengan sajian informatif, edukatif, dan menarik. Untuk Provinsi Papua dari 29 kabupaten khusus bagi Berbagai menu berita yang pastinya sedap tanpa penyedap. Semakin jelas mana yang mau dituju. Indonesia Siang, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Informasi Sulawesi Utara. Setiap hari Aktual, terpercaya, Membahas ragam isu terkini. 7 bulan kita berkompetisi dalam suasana Dikupas secara mendalam. Nah, itulah yang harus difahami secara bersama-sama. Bersama narasumber yang terpercaya. Dan antar para elit terjadi komunikasi yang intensif. Indonesia Bicara, Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa.
Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Info Sehat di TVRI Sulawesi Utara. Dan kali ini ketika tadi kita sudah membahas terkait definisi maupun bahan-bahan penyusun dari hand sanitizer, saat ini kita akan langsung praktik membuat hand sanitizer. Dan kali ini kita akan awali pembuatan hand sanitizer berbahan dasar dari kimia ya Pak. Jadi kita akan dituntun oleh Ibu Nina dan Pak Abu untuk pembuatan hand sanitizer berbahan kimia. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembuatan hand sanitizer berbahan herbal atau alami yang akan dituntun oleh Pak Amir, gitu ya Pak? Ya. Baik, langsung kita ke Pak Abu dan Ibu Nina, silakan. Apa saja sih Pak dan Bu yang kita perlu siapkan pertama-tama? Jadi untuk pembuatan hand sanitizer standar WHO, jadi ada 4 bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada etanol 96%. Yang kedua ada hidrogen peroksida atau H2O 3%. Yang ketiga ada gliserin. Yang keempat itu aquadesnya, pelarutnya. Nah, tentu kita butuh alat. Kalau untuk skala lab ya kita pakai gelas kimia dengan ini ya, dengan batang pengaduk. Kalau untuk skala rumah juga bisa pakai bahan-bahan di rumah asalkan dicuci dulu, dibersihkan terlebih dahulu. Wadah apa saja ya? Boleh. Untuk wadahnya, intinya yang penting dicuci dulu. Cuci bersih dulu dengan sabun. Oh baik. Jadi kita bisa langsung saja praktekkan. Ya, Yang silakan. pertama kita masukkan dulu etanol 96%-nya. Jadi itu kadarnya untuk membuat 1 liter. Etanol itu dibutuhkan 833 ml dalam 1 liter. Kita masukkan etanolnya dulu. Nah ini yang jadi zat aktifnya sebagai antiseptiknya. Oh ya, takarannya di gelas ukur ini ya, di wadah ini ya? Ini saya sudah ukur dari laboratorium, jadi kita tinggal menuangkan. mencampur saja. Ya. Yang kedua kita tambahkan hidrogen peroksida. Nah gunanya ini sebagai desinfektan untuk membunuh kemungkinan adanya spora di etanol atau di bahan-bahan lainnya. Iya. Jadi memang dia untuk melindungi bahan-bahannya, bukan melindungi ke tubuh. Tata cara penuangannya atau seperti apa? Tinggal langsung saja, langsung dicampur. Baik. Jadi untuk H2O2 itu dibutuhkan 41,7 ml. Kita aduk sampai homogen. Terus yang ketiga kita tambahkan gliserin. Nah, gliserin ini sebagai humektan. Humektan itu yang membantu melembabkan ketika kita pakai di kulit. Iya, lembab ya. Jadi memang dia agak kental. Baik. Nah terakhir baru kita tambahkan aquades. Jangan lupa untuk mencuci gliserin, sisa-sisa gliserin ini dengan aquades dulu, karena memang bentuknya yang kental. Oh ya. Dari keempat bahan hanya gliserin ya yang iya, tampaknya memang kental. dia untuk humektan, pelembab. Kita tambahkan aquades. Jadi aquades itu sekitar 110,8 ml. Ya, nanti dicuci dulu karena takutnya ada yang tertinggal dari gliserinnya. Supaya takarannya tetap pas iya. ya. Oh, begitu. Nanti basahnya dibilas. Begitu. Ya, setelah itu baru kita masukkan aquades lalu dihomogenkan. Ya, kalau ada orang yang menggunakan aquades dia ganti dengan air biasa. Nah, saya apakah sarankan bisa? Jangan pakai air biasa. Jangan ya. Aquades ini kan sudah dari proses penyulingan dan itu sudah bahasanya sudah bersih lah. Kalau untuk kita pakai air rumahan itu kan belum tentu masih ada banyak kandungan-kandungan lainnya. Kalau aquades memang murni air, H2O. Iya, bagaimana dengan ada orang yang berkata, oh kalau air mineral atau air minum itu juga kan sudah bersih, apakah bisa ditambahkan? Kalau memang sudah karena terbatas bahan yang minim, tinggal dipanaskan saja. Oh harus Kita dipanaskan? panaskan, nanti biarkan mendidih selama 10 menit, biarkan terbuka dulu, biar karbon-karbonnya keluar, baru ditutup. Harus ditutup kalau sudah dipanaskan. Nanti ketika dingin baru bisa digunakan. Kalau memang aquades sudah langka. Sudah langka, tidak bisa ditemukan. Iya. Tapi sebaiknya menggunakan aquades ya, yang disarankan. Pakai aquades. Baik. Nah, selanjutnya apa ini Pak? Setelah diaduk, Nah, kemudian? ini ketika sudah diaduk berarti sudah selesai, sudah simple. Begini saja. Ini sudah selesai, sudah bisa digunakan. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam wadah. Jadi contohnya ini sekitar 60 ml. Jadi ini sudah bisa dipakai.
memang ada wadah sendiri untuk yang dijual untuk spray ya. Karena Iya. kan larutan jadi pakai spray. Pakai spray. Jadi Boleh bisa langsung dicoba dipakai. ya, Pak? Boleh. Oke. Mau coba sendiri? Ya, saya boleh coba, Pak? Oh, boleh. Oke. Wah, pemirsa, ini di botol atau di wadah yang bisa dibeli ya? Iya. Oh ya, itu bisa, kebetulan ini kan tanpa pewangi ya. Iya. Kita juga di laboratorium kita tambahkan pewangi juga bagi yang suka. Contohnya itu, jadi ada sebenarnya ini ada beda. Baik. Ini yang tambahan oleum citrus, ada pewangi lemonnya. Mungkin bisa kalau mau dicoba perbedaannya boleh. Oh, baik. Ini yang tadi yang mirip sama ini. Tanpa Tanpa pewangi. original, tanpa Murni pewangi. ya. Baik, boleh saya coba dulu ya. Ini ada jarak tertentu kah atau langsung saja? Ya. Jadi cara pakainya memang diusapkan ke seluruh tangan, seluruh tangan. sampai dia kering. Jadi memang Sampai harus kering. diusap Iya. sekitar kurang lebih 20 detik. 20 detik ya. Kalau mungkin boleh diperagakan, Pak, Oh, boleh. bagaimana cara penggunaannya sekaligus mungkin gerakan apa, diusap kemana begitu, langsung diperagakan dengan dengan hand sanitizer ini. Jadi caranya ada 6 langkah sebenarnya. Oh, untuk iya. jadi sama untuk cuci sabun, pakai sabun sama. Cuci tangan hand pakai sabun. Hand sanitizer sama. Tapi bedanya karena kan sabun dia berbusa jadi bisa agak lama. Iya. Kalau ini kan Ini cepat kering ya, Pak? cepat kering. Jadi kita semprotkan ke tangan saja. Kemudian Kita usap ke telapak tangan. diusap terlebih dahulu. Selanjutnya ke punggung tangan, Oh, punggung tangan dulu. Baik. ke sela-sela jari, Sela-sela jari. terus kita kunci. Mhm. Terus yang kelima kita usap ibu jari. Iya. Yang terakhir yang kuku. Oh. Saya kira pemerintah dari Dinas Kesehatan sudah gencar untuk mempromosikan cara cuci tangan yang baik. Itu sudah bisa kita lihatkan di internet dan di YouTube, itu sudah banyak. Sudah banyak, iya. Nah, kalau saya kan sudah mencoba menggunakan tadi yang original ya, tanpa pewangi. Bisa tidak saya tambahkan, saya mau coba yang pakai pewanginya? Atau kalau sudah pakai, sudah tidak perlu pakai lagi? Tidak perlu. Tidak perlu Tapi lagi? perlu diperhatikan kalau ini kan sudah ada standar dari WHO-nya. Iya. Tapi kalau kita mau tambahkan bahan-bahan lain, diusahakan itu tidak ada reaksi yang terjadi antara bahannya. Jadi memang harus ada studi sebelumnya, Oh, begitu. apakah memang cocok digunakan atau tidak. Iya. Karena beberapa orang memang ada alergi terhadap zat-zat tambahan tadi kayak oleum citrus dan oleum lainnya. Iya. Tapi kalau untuk saat ini, saya mau coba juga yang... Boleh, tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa ya, Tidak walaupun saya apa-apa. sudah pakai tadi. Yang penting sudah kering lah. Yang penting sedikit sudah tangannya, kering. Iya. Iya, tadi soalnya kalau menggunakan yang bentuk spray, ternyata cepat sekali keringnya ya, Iya, karena kan dibandingkan dengan yang kalau bahannya itu, kental. iya, Oke. alkohol. Jadi ini yang tadi yang pakai pewangi, Pak? Ada atau- pewangi citrusnya. Nanti bisa dibedakan, dicium beda atau tidak. Oke, saya coba dulu ya, Pak. Oke, ke seluruh tangan. Saya usap ya, kemudian di sela-sela jari. Saya mengikuti dulu Iya. ya tadi. Kemudian Jadi dikunci, dikunci terus diusap bagian ibu jari ya. jari. Iya. Kunci untuk tangan itu. Terakhir. Supaya masuk di tangan. Oh, di begini kuku. ya, supaya masuk di kuku juga. Iya. Terakhir Dan jari. yang terakhir ini. Oke, saya coba cium dulu. Oh iya, betul. Ada bau ini Ada ya. bau lemon ya. Lemon. Dan segar juga. Jadi kalau yang pertama tadi mungkin agak bau-bau zat kimia gitu Iya, ya, karena Pak? kan standarnya begitu. Iya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa kalau hanya bau zat kimia seperti itu, tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan dia masih aman, karena ada ketentuan dari WHO, apa-apa saja yang boleh ditambahkan, dan kembali ke orangnya sendiri, apa dia alergi atau tidak. Oh, begitu. Wah, jadi saya sudah punya itu sih pengalaman penggunaan spray. Kalau selama ini kan kita taunya yang kental ya, Ya, Pak? itu gel berarti. Yang gel. Beda formula lagi. Beda formula lagi. Tapi bahan-bahannya sama seperti yang tadi. Hampir mirip, ada tambahan untuk gelin agentnya, untuk pembentuk gelnya ada sendiri. Oh. Tapi ya lebih rumit pembuatannya dibanding hand sanitizer yang larutan ini. Oh, jadi ini yang paling mudah yang bisa dibuat Ya, oleh paling mudah banyak. bisa dibuat di rumah. Begitu. Baik pemirsa, nah ini baru jenis yang pertama, berbahan dasar yang pertama dari bahan-bahan kimia. Nanti kita akan kembali lagi untuk memberikan tutorial cara membuat hand sanitizer dari bahan alami. Pastinya kalau dari bahan alami Anda lebih mengerti, bahkan bisa lebih dibuat karena bahan-bahannya dekat dengan masyarakat. Namun sebelum itu kita menerima telepon dulu. Iya, jadi saat ini
Pemirsa di rumah, jika ingin bertanya seputar cara membuat hand sanitizer, kalau ini tadi sudah kita terapkan cara membuat hand sanitizer dari bahan-bahan kimia, boleh langsung menanyakan informasi di nomor telepon di layar kaca Anda di 0431 864 393 atau di nomor telepon 0431 864 293. Jadi Anda boleh langsung bertanya. Di sini ada Bapak Ibu apoteker, juga kepala laboratorium. Anda boleh langsung bertanya jika ada kendala ketika Anda membuat hand sanitizer di rumah. Mungkin bahan-bahannya tidak sesuai dengan yang diperagakan atau mungkin takarannya berbeda, Anda boleh langsung tanyakan. Ya, sepertinya ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Dengan Halo. siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Bapak Halo? Adri di lapangan. Halo? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Iya. Bapak Adri di lapangan. Iya, Pak Andri di lapangan. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan. Iya, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih untuk para narasumber. Saya masyarakat awam yang ingin tahu cara pembuatan hand sanitizer, karena ya sebagai masyarakat, apalagi masyarakat Manado saat ini, untuk bahan hand sanitizer ini ketika saya cari di apotek atau toko-toko di sekitar udah susah, bahkan sudah tidak pernah saya dapati. Nah, kebetulan saya nonton acara Info Sehatnya di TVRI. Terima kasih Pak Abdullah ya. Iya, Pak Abdullah. Iya. Gini, ada bahan-bahannya seperti etanol. Ini yang untuk sekarang ya, untuk pembuatan kimia kan. Kalau sebentar kan katanya nanti ada pembuatan bahan-bahan alami ya. Oke, siap. Jadi kalau gimana cara di mana atau di mana saya bisa mendapatkan bahan-bahan seperti etanol 96%, H2O hidrogennya apa ya? Ya, itu baru gliserin sama aqua. Iya. Iya. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya, jadi yang jadi pertanyaan saya, di mana saya bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut. Iya, Pak Andri, pertanyaannya itu saja? Iya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami. Nah, Pak Abu, kita akan jawab pertanyaan dari Pak Andri, tapi setelah pesan-pesan berikut ini kita akan jeda sebentar ya. Pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda penasaran dengan jawaban yang harus Anda dapatkan, tetaplah bersama kami di Info Sehat. Dan kami tetap mengingatkan bagi Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan seperti Pak Andri tadi, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda di 0431 864 393 atau di nomor telepon 0431 864 293. Info Sehat akan kembali. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Kok ada ya? Bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
Teman, kenalkan. Namaku Tarsius. Binatang primata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Ya, halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Info Sehat di TVRI Sulawesi Utara. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita terkait cara membuat hand sanitizer. Kalau tadi kita sudah melihat tutorial membuat hand sanitizer berbahan kimia, saat ini kita akan melihat bagaimana cara membuat hand sanitizer dengan bahan alami atau bahan herbal. Pastinya pemirsa di rumah juga sudah penasaran. Di sini sudah siap, namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tayangan terkait bahan-bahan dari hand sanitizer yang berbahan kimia yang tadi sudah kita bahas. Nah, Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, itu merupakan bahan-bahan yang perlu disiapkan bersama dengan takarannya juga ketika Anda ingin membuat hand sanitizer berbahan kimia. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan ya dari penelpon yang bergabung bersama kita. Itu ditujukan kepada Pak Abu. Nah, Pak Abu, bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut? Sedangkan bahan-bahan tersebut istilahnya bahan kimia mungkin tidak sembarangan dijual begitu ya. Bagaimana caranya Pak? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sangat penting untuk tahu di mana kita mendapatkan bahan-bahan tersebut. Iya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak mau buat atau pemirsa mau buat hand sanitizer di rumah, bisa beli bahan-bahannya di distributor farmasi atau di apotek-apotek di Manado, apotek di sekitar rumah pemirsa. Karena jangan sampai kita membeli bahan tersebut bukan di kedua tempat tersebut, karena saya tidak bisa menjamin itu benar-benar sesuai dengan kadarnya atau tidak. Jadi memang ada memang yang berizin. Jadi yang pertama dari distributor farmasi itu sendiri, yang kedua dari apotek-apotek terdekat. Supaya lebih terpercaya juga ya, jangan mungkin seperti disampaikan Pak Amir tadi sudah diencerkan atau sudah ditambah. Malah sudah dioplos, jadi sudah malah bukan lagi di kadar optimal, malah sudah tidak berefek sebenarnya kalau sudah kita pakai. Oh begitu, baik. Jadi buat Pak Andri semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi, harus pergi ke tempat-tempat yang resmi ya, untuk menjual, memiliki izin. Baik pemirsa, saat ini kita langsung beralih ke cara pembuatan hand sanitizer berbahan dasar herbal atau alami. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Pak Amir ya untuk cara pembuatannya. Boleh Pak dijelaskan bahan-bahannya dulu? Ya. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk bahan hand sanitizer ini? Terima kasih. Iya. Bahannya adalah aloe vera, tetapi aloe vera ini bukan aloe vera yang ada di kampung, yang atau di pot-pot. Ini khusus karena ini adalah
yang kandungannya 99%. Ya. Kalau artinya di tempat kita, Ya. kita belum tahu kandungannya berapa. Karena ini yang khusus 99% yang mendekati kemurnian. Karena yang 1%-nya tentu dalam pelarut yang untuk membuat aloe vera ini. Baik. Ya. Jadi bentuknya adalah ya seperti ini bentuknya. Oh iya. Ya, jadi kayak apa ya? Gel sudah ya. Begitu ya. Nah, ini dengan dipakai dengan perbandingan 1:2. Jadi satu bagian ini harus dicampurkan dengan etanol 70% atau alkohol 70%, 2 bagian ya. Oh, gitu. Tapi kan kadang-kadang di rumah tidak ada takaran. Iya. Kita bisa memakai sendok yang agak besar ya. Iya. Nah, sendok biasanya 1 sendok itu volumenya itu sampai 18 gram. 15 gram sampai 18 gram. Iya. Demikian juga kalau tidak ada gelas ukur itu alkoholnya dituangkan pakai sendok juga. Oh, supaya takarannya Iya, sama ya? iya. Baik, selain aloe vera ada apa lagi Pak bahan-bahannya? Hanya 2 kalau herbal itu. Karena aloe vera ini sudah mempunyai sifat segalanya. Iya. Baik desinfektan maupun antiseptik. Dan kedua adalah melembabkan daripada kulit ya. Sehingga kontaminasi dari luar tidak bisa masuk ke kulit ini. Begitu. Ya. Jadi dalam hal ini tentu bentuknya lain. Kalau di herbal itu masih ada kayak molekul-molekulnya. Nah, itu. Iya. Kalau ini di hasilnya kan Pak. murni. Ya. Ini sudah hasilnya. dicampur. Sudah. Oh, ini hasil ini sudah dicampur ya. Dengan kandungan alkohol 2:1 daripada herbalnya. Oh, begitu. Ya. Iya. Tapi kalau kita mau coba langsung praktek. Iya, boleh langsung Sudah. sambil kita Ya. praktikkan sambil dijelaskan juga Pak. Ya. Ini alkoholnya Pak, mungkin. Ya. Oh, itu alkoholnya. Baik, silakan takarannya seperti apa sih Pak 1 kalau banding 2 menggunakan ini gelas ukur Ini atau berapa? apa Pak disebutnya? Iya, gelas ukur. Gelas ukur. Karena kan tidak semua di rumah ada gelas ukur. Iya. Ini di laboratorium ini banyak gelas ukurannya ukur. 100 ya. Nah, 100 jadi bisa, apa Pak? 100 mili. Iya. Oh iya, 100 mili. Nah, 100 mili. Kalau bentuk ini biasanya hampir sama, ekuivalen namanya 1 mili dengan 1 gram. Oh ya. Kalau ada timbangan ya bagus lagi. Boleh pakai timbangan juga ya di rumah. Supaya tidak tidak menyusahkan untuk Iya. memakainya. Keuntungan daripada aloe vera ini 2. Jadi ini double strength lah. Artinya untuk antiseptik dan desinfektan. Ditambah dengan alkoholnya maka lebih bagus lagi. Kalau kimia ya mungkin seperti katakan daripada pemirsa, Ya. bagaimana mendapatkan? Kalau ini mudah mendapatkan. Yang penting bisa alkoholnya. Alkoholnya boleh yang takaran kecil, juga ada yang takaran liter, ya. Jadi bisa, yang penting ada kandungan 70%. Itu ada di apotek. Seperti dikatakan Pak Abu tadi, karena alkohol itu termasuk pelarut kimia. Jadi tidak sembarang, jangan-jangan kita salah membeli, kecuali di apotek atau pedagang besar farmasi. Oh, begitu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita menggunakan aloe vera ya, jadi iritasinya sangat kurang. Ah, betul. Iritasi karena bukan zat kimia. Iya, ya. karena itu kan Jadi melembabkan juga dan ya. karena melembabkan Iya. sifatnya dan menahan pori-pori ini terhadap serangan dari luar. Dengan mudah juga semua itu bisa untuk untuk antiseptik dan desinfektan. Cuman ini terlalu gampang lah, artinya mudah dan juga gampang untuk membuatnya. Iya, ya. betul. Nah, kalau ini sudah sampai mana proses pengerjaannya, Pak? Tunggu. Masih ditakar? Iya. Nah, kalau Boleh. menggunakan gelas ukur begini, takaran yang diperlukan berapa, Pak? Sama, Berapa mili? pokoknya 1:2, terserah. Kita mau tergantung kita mau bikin berapa. Kalau kita ya. mau bikin yang kecil, Iya. nah yang begini, ya tentu sedikit, ya. Pokoknya 1:2. 1:2. Nah, 1 bagian daripada aloe vera dan 2 bagian daripada alkohol. Oh, begitu. Yang 70%, Baik. bukan 96. Ya, kalau yang kali ini mau dibuat berapa takarannya, Pak? Berapa Ini- mili yang sekarang mau dibuat? Kalau diencerkan bisa 100 itu. Oke, nah setelah ditakar,
dituang ke wadah ya, Ya, Pak? Nah, kalau di rumah bisa tidak menggunakan wadah-wadah yang ada di rumah? Boleh. Iya, karena kan di rumah banyak yang porselen toh. Nah, itu lebih bagus lagi dibandingkan yang besi. Karena alkohol kalau dengan besi juga terjadi tidak baik karena reaksi daripada besi terhadap alkohol. Oh, begitu. Sebaiknya porselen ya, atau kalau ada juga yang gelas-gelas yang kaca. Oh, gelas kaca juga bisa digunakan bisa, sebagai wadah bisa, pencampurannya. Yang penting bukan besi, pokoknya itu saja. Oke. Nah, syaratnya hanya dicuci dengan sabun biasa atau harus digunakan alkohol dulu atau seperti apa, Pak? Untuk wadahnya? Untuk wadahnya cuci biasa, kemudian air panas, kemudian sebagai pembilas. Oh, dibilas dengan air panas, kemudian dikeringkan. Keringkan untuk dipakai sebagai wadah. Oh, mudah juga ya ternyata. Tapi juga mesti sedia botolnya, sudah siap. Oh, wadah untuk hasilnya ya? Untuk hasilnya. Karena kalau enggak, kita mau dibikin bagaimana kalau tidak ada wadahnya. Nanti tidak bisa ditutup, kalau ini Pak, gampang banyak dijual ini. Wadah begini banyak dijual. Ya. Tidak harus kaca ya, ini bahannya apa, Pak? Plastik. Tapi tebal ya. Plastik yang tebal, jadi tidak harus botol kaca ya? Plastiknya aqua yang itu air mineral ya? Air mineral. Oh, karena itu tipis ya? Tapi kalau yang aqua biasanya agak tebal tuh. Kalau yang aqua, merek aqua. Oh, untuk oke. Baik. Nah, ini dicampurkan. Ini langsung alkoholnya dicampurkan ke gelas ukur untuk membilas ya tadi. Sisa-sisa daripada aloe veranya. Nah, ini alkoholnya kebetulan sudah ditakar ya, jadi sudah bisa untuk digunakan sebagai pembilas. Nah, ini karena kan ada juga di gelas-gelas ukur ini, Pak. Ini nanti dibilas. Harus dibilas semua ya, jangan sampai tersisa begitu, Pak. Oh, ya. Oke, saat memang ini agak lama karena apa ya? Karena gelnya itu kan kental sekali. Iya. Tidak seperti kalau itu bisa gampang larut. Kalau ini kan susah larut. Betul. Jadi mesti aduknya itu mesti bagus merata, ya, sehingga terjadi homogenitas. Karena kalau tidak homogen, tentu nanti terpisah. Jadi harus ada pemakaian yang homogen. Itu artinya tercampur dengan rata. Oh, begitu. Jadi ini juga Ibu Nina sementara membilas ya, terus harus sabar juga berarti, Pak ya, membuat hand sanitizer ini. Ini memang kan sebetulnya boleh kalau sudah tahu perkiraan boleh langsung di sini. Oh, cuman kita kan secara laboratorium harus ada diukur. ukuran. Ya, memakai daripada standar pemakaian untuk larutan dan untuk gel. Ya. Oh, begitu. Ya. Berkelanjutan supaya semua aloe veranya tercampur dengan alkoholnya. Baik. Ya, itu saya. Ya, sambil Ibu Nina terus mengencerkan atau mengambil sisa-sisa dari aloe vera ini, kita akan jeda sebentar. Ya, nanti akan kita lanjutkan juga. Pemirsa juga pasti ingin tahu hasilnya seperti apa, penggunaannya bagaimana. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Sehat. Namun saya mengingatkan bagi pemirsa yang masih memiliki pertanyaan seputar hand sanitizer, baik berbahan herbal maupun berbahan kimia, Anda langsung bisa menghubungi nomor telepon di layar kaca Anda di nomor 0431 864 393 atau di nomor telepon 0431 864 293. Info Sehat akan segera kembali, kita bisa melanjutkan tutorial ini dan bisa membahas pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Tetaplah bersama kami. Ini
negeri Pancasila. Perbedaan adalah anugerah. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Sois, sour, cek. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Info Sehat di TVRI Sulawesi Utara. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita terkait cara membuat hand sanitizer. Tadi kita sudah membuat hand sanitizer berbahan kimia, juga berbahan herbal. Nah, ini kita akan lanjutkan juga, namun saya mengingatkan bagi pemirsa yang ada di rumah, jika Anda ingin bergabung bersama kami memberikan pertanyaan, boleh Anda menghubungi nomor telepon di layar kaca Anda di 0431864393 atau di nomor telepon 0431864293. Nah, saya akan lanjutkan bersama narasumber kita kali ini. Nah, tadi kan sudah kita sudah bilas untuk aloe vera di gelas ukurnya, kemudian sudah dicampurkan. Boleh mungkin ditunjukkan hasil pencampurannya, Pak? Ya, boleh diangkat supaya pemirsa juga bisa lihat hasilnya seperti apa sih? Ini berbeda dengan yang kimia tadi. Kalau kimia tidak ada butir-butirnya. Kalau ini tetap masih ada. Karena bentuk gelnya itu yang sangat kuat dalam hal ini ya. Jadi kalau mau memakai ya tidak perlu terlalu banyak. Iya. Karena kalau itu kan semprotnya banyak. Kalau ini tidak bisa disemprotkan. Iya. Karena partikel-partikel yang ada di aloe vera ini tidak bisa disemprotkan karena kental sekali. Jadi dituang ya caranya. Ini ya. Ini yang sudah jadi. Iya. Bagaimana untuk memeriksanya? Kalau dikocok ini kelihatan butir-butir daripada bahannya itu ya. Iya. Kalau itu jernih. Kalau di kimia. Kalau ini masih ada partikelnya ya. Partikel ya. Baik. Nah, berarti ini digunakan tidak bisa menggunakan botol yang untuk spray. Iya, tidak bisa. Harus botol yang bisa dibuka untuk dituangkan ya. Kan itu agak kental, jadi tidak akan tumpah. Ya, jadi taruh sini saja langsung di sistem sama dengan cara memakainya sama. Kenapa? Kuku juga perlu harus harus memakai ini. Kenapa? Di kuku juga bisa ada virus. Iya, terutama ini aloe vera itu juga sebagai antivirus juga. Ya, jadi antivirus itu bukan hanya sebagai antiseptik dan disinfektan, tetapi antivirus itu membunuh bagian daripada virus yang ada di tangan ini. Iya. Kenapa? Tangan ini kan pegang duit ya. Iya. Kemudian kalau naik motor pegang gas. Jadi pulang ini hanya untuk dipakai di rumah. Kalau yang tadi semprot itu boleh taruh di motor untuk sewaktu-waktu di jalan tidak apa-apa. Karena ini kan kental ya. Iya. Jadi mau berangkat atau mau pulang ke rumah jadi tetap pakai ya. Ini. Tapi kalau untuk dibawa sehari-hari mungkin ke kantor atau ke tempat beraktivitas lebih bisa juga. Yang spray tadi. Yang spray tadi. Iya. Tapi kalau tidak ada bisa pakai bisa. Bisa. Tapi kan ini juga bentuknya tidak terlalu kental juga ya. Nah, ini kental sebetulnya ini aloe veranya cukup banyak. Aloe vera cukup boleh banyak. diencerkan lagi dengan alkohol. Ya. Begitu. Ya, itu bentuknya sangat lain, sangat beda. Coba Bu lihat yang tadi, yang jernih, yang tadi. Bedanya. Iya, ambil itu. Oh ya, mungkin boleh diambil ya Pak Abu untuk perbandingan tadi supaya antara yang bahan kimia juga dari bahan herbal. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau di sini
agak keruh ya. Kalau ini kan jernih. Ini Iya. yang bahan kimia. Ini dari bahan alam yang aloe vera. Itu berbedanya. Sehingga lengketnya di sini lebih lengket. Ya. Dalam hal ini bisa lebih bertahan lama dibandingkan yang ini kimia. Dan ini mudah didapat bahannya ya. Iya, dekat dengan masyarakat juga. Ini enak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau ini lebih baik khusus di rumah. Ya. Oh iya. Secara kasat mata juga Ya. bisa dilihat Iya, ya perbedaannya sangat jelas. Gitu. Oke, dari bentuk fisiknya Iya. ini memang cair sekali ya, seperti Iya. air. Kalau ini agak kental, boleh saya Iya. coba Pak untuk Boleh, silakan, mengaduk? silakan. Oke. Ya memang ini jelas sekali ya partikel-partikelnya. Sedangkan ini walaupun sudah ditambahkan tadi gliserin yang agak kental juga, tapi dia larut ya, Bisa karena larut, ya. lebih banyak mungkin yang bentuk cair begitu. Iya. Nah, kalau ini bisa langsung dicoba tidak Pak untuk Boleh. ini? Boleh. Boleh? Iya, boleh. Kalau saya sudah pakai yang Nggak apa-apa, spray tadi, nggak tidak apa-apa apa-apa, dipakai nggak lagi? apa-apa. Iya, nggak Wah, apa-apa. saya memang suka mau coba-coba. Ya, boleh. Sudah cukup. Jadi sama seperti Kental tadi. ya? Oh ya. Lebih kental. Dia lebih lama Iya, kering karena dia lebih kental ya. Kemudian ini di sela-sela. Kemudian di ibu jari juga. Iya. Kemudian kuku. Di kuku. Gini ya. Ya, sampai di tahap terakhir ini masih ada ya. Ada. Kalau yang spray tadi menurut saya ketika disemprotkan baru di tahap kedua mungkin sudah agak kering ya, begitu. Itu itu Karena perbedaan lebih mendasarnya. cair ya. Kalau ini kan agak kental sedikit gitu ya. Jadi emang agak lama untuk kering. Nah, saya bandingkan dengan aromanya. Aromanya ada sedikit tercium aroma aloe veranya. Iya, karena kita tidak perlu memakai memakai penambahan aroma ya. Karena sudah ada. Iya. Aloe vera juga kan. Iya. Artinya dengan yang penting dalam hal ini adalah kadar ini. Ada yang lebih rendah sehingga memerlukan alkoholnya sedikit, lebih sedikit. Atau ininya yang sedikit alkoholnya tetap. Kalau ini tetap 1:2. Iya. Ini yang 99% ini. Oke. Nah, kalau untuk penggunaan hand sanitizer ini berapa kali sehari sih dianjurkan untuk penggunaan baik yang spray maupun yang agak kental ini? Sebaiknya berapa kali sehari? Untuk penggunaan spray, jadi ada waktu-waktu tertentu, ada waktu penting untuk penggunaan spray. Iya. Misal sebelum makan, setelah buang air besar, atau sebelum memegang bayi. Jadi sebenarnya setiap kita memegang apapun, karena kan kita tahu tangan ini memang sumber kontaminan pertama. Jadi apa-apa saja bisa masuk melalui sentuhan tangan. Jadi ketika kita sudah seperti tadi yang jelaskan Pak Amir, sudah naik motor, cuci lagi, atau mungkin ke kantor pegang gagang kunci, pakai lagi enggak apa-apa. Oh, jadi bukan ada takaran khusus ya, memang Karena kalau memang kita untuk setelah membersihkan. bersentuhan dengan barang-barang bisa kita pakai. Iya, bisa. Itu berpengaruh tidak pada iritasi kulit kalau kita terlalu sering menggunakan? Kalau kadarnya terlalu tinggi, untuk rentan untuk iritasinya agak tinggi. Makanya kan digunakan kadar memang optimalnya 60 sampai 80. Dan ketika kita pakai memang agak kering nanti, tangan terasa kering. Nah, ketika mau makan mungkin kita pakai hand sanitizer nanti boleh pakai terus cuci sedikit air lagi, enggak apa-apa. Oh, dicuci air. Supaya lebih ini kan bersih. Nah, bagaimana dengan Pak Amir? Boleh dijelaskan Pak, kalau untuk penggunaan hand sanitizer dari bahan herbal ini sama juga takarannya sehari tergantung aktivitas kita atau bagaimana Pak? Sebetulnya, tapi ini kan kental. Sebaiknya ini khusus kalau sudah pulang ke rumah. Iya. Ya, kalau ini bisa dibawa kemana-mana karena spray. Ya, kalau spray itu bisa ditaruh di motor, tiba di jalan selesai ini. Tapi kalau ke rumah kan kita harus selain mencuci harus juga ada hand sanitizer toh. Iya. Jadi dalam hal ini dianjurkan untuk pakai yang herbal supaya lebih ketat. Atau sebelum berangkat sehingga lebih kulit ini lebih lembab ya, sehingga terhindar daripada masuknya bakteri atau virus. Oh begitu. Ya. Nah kalau Ibu Nina tadi kan sudah meracik, saya juga ingin bertanya. Kalau Ibu Nina menggunakan hand sanitizer yang jenis apa? Bahan herbal kah atau bahan kimia? Kebetulan kalau saya sering bawanya di tas itu yang bentuknya gel, yang mirip seperti yang herbal. Iya. Saya beli yang sudah kemasan, yang sudah merek dagang seperti itu. Jadi saya tinggal pakai, kemudian ketika saya beraktivitas
mungkin saya berhenti gitu, kemudian saya pakai untuk menjaga saja seperti itu. Cuma kalau sekarang kami sudah memang produksi di lab kami untuk penggunaan memang di aktivitas di kampus, jadi biasanya disimpan di ruangan-ruangan. Jadi ketika kita memegang sesuatu kemudian kotor, kita rasa tangan kita sudah kotor, kita spray seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk di luar, aktivitas di luar, kebetulan di tas sudah tersedia. Siapkan masing-masing ya? Iya. Oke, baik. Nah, pemirsa di rumah dan juga seluruh narasumber yang ada, kita terbatas dengan waktu. Namun syukurlah kita sudah bisa menyelesaikan semua tutorialnya ya. Jadi saat ini saya berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Begini ya, selama ini kan corona itu berhubungan dengan cairan ya. Iya. Lendir-lendir. Mau ingus kah, mau bagian dari tubuh kita. Saya sebetulnya punya ini. Ini adalah minyak pala asli. Ya. Yang tidak tercampur dengan bahan kimia lainnya. Itu hanya cukup dioleskan kalau tanda-tanda flu melet, langsung itu akan kering. Ya, ini minyak pala. Baik. Minyak pala ini sangat bagus. Makanya saya di rumah selalu sedia ini untuk mengeringkan ujung hidung supaya tidak meleleh karena lendir. Saya menghubungi nomor telepon saya. Terima kasih Pak Amir, Pak Abu juga Ibu Nina sudah berbagi informasi di hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah dan pertanyaan-pertanyaan di rumah sudah terjawab. Akhirnya saya Megumi Nayawan mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan Info Sehat di TVRI Sulawesi Utara.